B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga, Malela, Bandung. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar Diploma Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Bapak B.J. Habibie merupakan salah satu mantan Presiden Indonesia di mana beliau merupakan role model tokoh berakhlak yang memiliki sifat pantas diteladani karena beliau rela bersusah-susah selama belajar di Jerman asalkan mendapatkan pengetahuan. Sikap beliau ini pantas diteladani karena meski dengan posisi yang nyaman, beliau rela kembali ke Indonesia dan mengembangkan pendidikan dan teknologi di negeri ini. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang berprestasi, kemudian beliau juga mengedepankan pelayanan berorientasi dan mengabdikan dirinya kepada bangsa Indonesia untuk memerintah bangsa Indonesia dan melayani warga negara Indonesia dengan kemampuan dan prestasi yang beliau punya. Saya akan menjelaskan riwayat karir dan pekerjaan Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie sudah pernah menjabat sebagai Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua Badan Pengelola Industri Strategis, Ketua Dewan Riset Nasional, Direktur Utama PT Pindad, Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Direktur Utama Perumdok dan Galangan Kapal, Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, sebagai Kepala Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi, dan masih banyak yang lain. Bapak B.J. Habibie mengabdi kepada bangsa Indonesia untuk melayani semua masyarakat. Berkaitan dengan materi pelayanan publik, B.J. Habibie adalah pelekat dasar Founding Fathers Ombudsman. Didasari dengan inisiatif membangun dan membentuk Ombudsman RI, hadir pada saat beliau menjadi presiden. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dilakukan tahapan studi banding tentang lembaga dan peran data ombudsman ke negara-negara demokrasi, sehingga dianggap perlu untuk membentuk lembaga dan peran data ombudsman dalam rangka memfasilitasi masyarakat menyalurkan keluhannya terkait pelayanan publik. Ombudsman sendiri adalah penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Adapun tugas dari ombudsman diantaranya menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan, melakukan investigasi dan koordinasi, hingga melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang menurut kelompok kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pada pelayanan, yakni Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie semasa hidupnya telah menjadi inspirasi bagi semua kalangan, khususnya masyarakat dan rakyat Indonesia. B.J. Habibie kita kenal sebagai seorang negarawan sejati dan teladan bagi bangsa, seorang inspirator, ilmuwan yang meyakini bahwa tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya. Ilmu pengetahuan, iman, dan takwa harus bersatu. Rasa nasionalismenya selalu digaungkan sebagai contoh seorang anak bangsa yang kembali melayani rakyatnya setelah mengecap pendidikan dan bekerja di Jerman. Bahkan, pelayanannya untuk negara tidak terhenti saat masa jabatan sebagai presiden selesai. Beliau tetap menjadi bapak bangsa
yang pikiran dan pendapatnya menjadi inspirasi untuk Indonesia.